Nah ini udah mulai sakit ini duduknya. Nah itu. Jadi itu tuh jadi apa namanya ya? Bukannya kita nggak ngelatih, kita ngelatih juga, ngelatih juga kan? Nah kita latih juga, cuman ya mau gimana karena jadi memang fatnya udah habis, terus saya juga nggak bisa namanya tidur di lantai yang apa namanya full kayak keramik gitu loh, nggak bisa gitu, dikeras-keras tuh nggak bisa karena apa? Jadi kayak ini nggak bisa naruh di itu, nggak bisa ini di apa namanya apa namanya lutut, di lutut itu udah tulang-tulang semua kayak gitu. Jadi lebih apa namanya ya, lebih bukan tersiksa sih sebenarnya, cuman lebih nggak nyamannya tuh di situ kayak gitu. Jadi ya kayak duduk terus diempuk-empuk gitu ya, karena tulang-tulangnya yang tulang-tulang yang di siku lutut itu nonjol semua karena kan memang nggak bisa dibentuk otot, kayak itu kan tulang-tulang sendi ya, sendi nggak bisa iya, jadi fat yang ada di situ lebih apa namanya lebih sedikit banget gitu. Terus selain itu ketika jaga jaga makan yang surplus atau kita naikin kalorinya tapi makannya masih kita jaga, jadi tanpa garam, tanpa juga gula, itu kita nuruninnya itu cukup cepat. Jadi kayak misalkan ada kontes, kita cukup waktu 2 minggu aja itu udah kering lagi kayak gitu. Jadi lebih lebih tipe ke kecepatan buat dia down down apa namanya down fatnya cepet banget. Itu kalau saya sih 1 sampai 2 minggu. Biasanya kalau ini banget ya, kalau pas lagi pengen makan banyak itu ya 2 minggu, udah deket 1 minggu mau kontes tuh langsung bread itu langsung habis, cepet banget. Tapi kalau makannya kita ngawur, jadi walaupun dia kalorinya rendah, jadi kadang-kadang kan teman-teman ada yang gini nih, ah saya kan makan mie gitu kan, mie cuma sekian gram, ya kan kalorinya rendah. Iya, tapi bumbu-bumbunya itu kebanyakan mereka apa? Ngelihatnya keluar, oh itu orang luar makanya burger, makanya KFC. Nah, kamu udah pernah keluar belum? Udah pernah kan? Enak nggak KFC-nya sana? Enak. Burgernya enak nggak? Yang sana? Nah, kalau saya pengalaman saya waktu tapi rasanya beda nggak sama yang di Indonesia? Beda toh? Beda beda dagingnya kan. Nah itu jadi lebih jenis-jenis ke situ. Terus ketika saya makan burger di sana, makan ini, jadi gimana ya, rasanya itu pas, nggak berlebihan. Tapi kalau di Indonesia dia berlebihan, lebih asin, lebih, iya, lebih lebih gurih, pokoknya semuanya berlebih gitu loh. Jadi kalau mungkin kalau yang fitness-fitness yang di luar dia makan makan cheating day gitu ya, katakan cheating day, mungkin mungkin buat mereka nggak masalah karena apa, kandungan itu benar-benar tertakar semua pas gitu loh. Kalau di Indonesia kan enggak, jadi burger itu ya asinnya minta ampun kayak gitu kan. Itu yang kadang-kadang apa namanya? Kadang-kadang eh, kita nggak pahami gitu loh. Jadi dicoba, wah dia aja makannya burger. Nah, kita juga makan burger nih, beda burger di sini sama burger di sana beda gitu loh. Di sana minyaknya mungkin cuman sekali goreng, ya kan? Di sini, wah, berapa kali bro? Sampai hitam minyaknya. Nah itu yang kadang-kadang kita kita apa namanya ya kurang kurang merhatiin. Kalau saya sih lebih lebih ke situnya. Jadi kalau pas lagi keluar gitu kan terus saya coba makanannya ya enak gitu, jadi tapi enak itu enak pas, nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu over gitu loh. Jadi lebih lebih apa namanya lebih bisa lebih manusiawi lah kalau kita makan gitu loh, kayak gitu. Beda sama di iya, lebih beda sama di Indonesia kan nggak peduli, yang penting lu makannya jadinya banyak aja, jadi pengen beli lagi aja, jadi kan edik kan kayak gitu. Mungkin gitu sih kenapa kenapa beda makanannya yang di Indonesia sama yang di luar. Terus kalau kalau apa namanya ada pengalaman apa gitu yuk? Mungkin buat tambahan lagi nih, ya, kan alhamdulillah nih Mas Wayan sering sharing. Saya juga ada sharing juga. Nanti ada beberapa teman yang lain. Nah, dari referensi itu kalian comot deh yang kira-kira kalian bisa Yang lakukan, terbaik, yang yang terbaik, cocok. yang cocok. Terus kalian juga buat template. Nah, kira punya target. Nah, dari varian tuh misal nih punya varian makan
bisa dilakukan selama sebulan. Jangan terlalu banyak varian. Karena kenapa? Susah evaluasinya nanti. Karena kenapa? Kita udah coba juga. Karena terlalu banyak varian kita nanti bingung nih yang salah yang mana makanannya ya. Jadi maksudnya udah ke arah detailing. Itu sih. Terus yang saya lupa tuh waktu saya geliengan, saya kan suka motor. Saya ngerasain geliengan pas saya kondisi touring gitu. Kalau mungkin nggak touring mungkin hampir sama kayak Mas Wayan, masih tak terusin. Karena waktu itu saat touring udah habis banget, makannya telat juga kebetulan bawa situ habis juga munisinya, ya udah di jalan ya makan ikan bakar. Saya ingat banget tuh ikan bakar, cuman nggak digoreng itu ikan bakar, udah nyari moodnya, udah habis itu balik lagi. Nah itu sih, jadi teman-teman bisa bisa ngambil dari pengalaman kita ya, mudah-mudahan goalnya bisa segera tercapai. Nah kan tinggal beda-beda nih mau ngejar yang kemana, mau atletis, mau shredded, mau apa, udah tinggal tujuannya. Nah ini kalau Aryo udah buat orang udah keren banget Masih ini. muda dia. Iya masih muda Beda gitu. sama kita ini. Udah kepala 4 tuh. Makanya buat teman-teman yang muda tuh jangan putus asa. Karena buat membiasakan diri dari muda. Jadi nanti ketika masuk kepala 3, kepala 4, nggak susah tuh balikinnya, nggak susah menerapkan pola hidup sehatnya. Itu yang terpenting itu. Terus semakin banyak kita punya otot juga otomatis nanti ketika kita tua, kalau kita metabolismenya semakin menurun, kita masih punya cadangan otot buat ikut membakar lemak-lemak yang kita yang masih tertinggal, atau lemak-lemak yang berlebih gitu. Jadi fungsinya itu, jadi membiasakan berolahraga sedini mungkin. Jadi pas lagi muda-muda ini biasain walaupun gak ada target apa-apa gitu. Misalnya makannya juga mungkin masih ngawur kayak gitu, udah nggak apa-apa, masih muda kan, metabolismenya kan masih tinggi kan. Udah, yang penting olahraganya jangan sampai putus. Jadikan olahraga itu jadi satu kebiasaan. Jadi nanti ketika sudah kepala 3 atau kepala 4, bukan satu ini lagi, karena udah biasa olahraga dari kecil. Ketika dia ngatur pola makan udah jadi badannya kayak kita ini kan. Istilahnya manen ya. Panennya pada saat tua nanti. Ya, karena tubuh kita itu dasarnya dulu juga dibuat dari apa? Dari tanah loh. Tanah itu gampang nyerap. Apa yang kita tanam, ya besok kita petik juga. Ini sebenarnya kita juga lagi berusaha untuk tetap sehat, tetap fit biar bisa maksimal dalam menjalankan tugas-tugas, ya mencari nafkah buat ibadah. Intinya itu di sana sih. Ada lagi nggak ya? Wah, ada, udah. Terus itu tadi ya pesan-pesan saya, selagi muda pokoknya olahraga aja. Saya kan nggak pengen badannya bagus, udah yang penting nggak mau olahraga, mau makannya mungkin masih hancur kayak itu, udah nggak apa-apa ya. Yang penting olahraga jangan sampai ditinggal, itu aja sih buat saya. Saya latihan cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali nggak masalah, yang penting rutin aja. Bisanya cuma seminggu ya, 1 bulan berarti kan sekitar 4 kali atau 8 kali, udah nggak apa-apa, lakuin aja. Jadi biar jadikan itu jadi suatu kebiasaan. Nanti ketika sudah tuanya udah nggak repot-repot lagi, karena paling susah itu adalah merubah kebiasaan. Ketika kita udah 30 tahun kita nggak pernah olahraga, setelah itu disuruh olahraga, disuruh jaga pola makan, susahnya minta ampun pasti. Karena apa? Nggak biasa dari muda. Itu tadi ya. Oke teman-teman, mungkin sedikit cerita dan sharing dari Mas Aryo sama Mas Yoyo. Segitu dulu. Besok-besok kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi, kita jawab langsung nanti nggak usah gitu-gitulah. Ya kayak gitu ya. Pokoknya mau tanya ya tanya di IG boleh, di mana boleh gitu. Nanti insya Allah nanti kita jawab di lain waktu, karena kita ini sebenarnya bertiga ini kerjaannya cuman sibuk latihan itu aja. Jadi kalau kita latihan tuh fokus. Oke, peace out.